BRIN alias Badan Riset dan Inovasi Nasional mengalami sorotan tajam mengingat nama Habibie seperti sengaja dihilangkan. Mengapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sekalian. BRIN dan misteri jejak Habibie yang hilang dalam lini masa Iptek Republik Indonesia. Ini merupakan judul berita yang ditulis oleh CNN Indonesia kaitan dengan kondisi di mana nama Habibie hilang dalam lini masa perjalanan Iptek Indonesia yang dilakukan atau yang berada di BRIN. Di sini kita lihat ya bahwa terlihat pada panel lini masa berjudul Sejarah Riset dan Inovasi Indonesia yang dipajang di kantor BRIN hanya memuat dua foto animasi Presiden pertama RI Soekarno dan Kepala BRIN Laksana Trihandoko. Sisanya berupa logo besar G20 dan tulisan-tulisan aneka tema. Wah, ini luar biasa ya, sebuah lembaga baru yang menghimpun beberapa lembaga sebelumnya, kemudian belum melakukan tugas-tugas riset tapi sudah banyak menimbulkan permasalahan yang menguras energi publik. Ya, sekarang kalau kita lihat di CNN ini hanya ada foto Presiden Soekarno dengan Laksana Trihandoko, kemudian tidak ada foto Presiden B.J. Habibie misalnya. Apa ini maksudnya? Kan seperti itu. Masyarakat tentu saja pasti menduga-duga mengapa hal seperti itu terjadi. Sebagian yang tidak tahan pasti akan berkomentar seakan-akan Trihandoko ini lebih unggul daripada Habibie dan juga setara dengan Soekarno. Tetapi apakah betul seperti itu? Nah, ini akhirnya membuat publik bernalar. Mengapa seperti itu gitu ya? Dan tentu saja ini akan membuat masyarakat yang mampu berpikir secara normal ya menolak ya apa yang terjadi di kantor BRIN ini ya. Kemudian ya lebih jauh sebenarnya kita tidak melihat sebuah hasil yang dilakukan oleh BRIN itu sendiri terhadap kebutuhan Indonesia dalam hal ya inovasi teknologi ya, inovasi teknologi. Kalaupun misalnya ada, maka itu sebenarnya tidak serta-merta menegasikan apalagi menghapus ya jejak riset Indonesia yang di dalamnya semua orang mengetahui bahwa kontribusi daripada B.J. Habibie itu tidak bisa dipandang sebelah mata ya, sekalipun kita tahu bahwa ya Handoko pernah menyatakan melalui sebuah kutipan video yang ini juga dikutip oleh CNN bahwa kita harus realistis lah, jangan diulangi lagi praktek kita yang sudah sejak zaman, mohon maaf nih ya, eyang kita ya eyang Habibie. Maksudnya apa gitu kan? Dan inilah ya ketika sebuah badan riset yang mestinya betul-betul dikelola berbasis ilmu kemudian mungkin masuk pretensi-pretensi dalam bentuk lain, sehingga BRIN daripada memberikan sebuah kontribusi lebih banyak menghadirkan ya polusi kehidupan sosial masyarakat kita ya, dalam tanda kutip polusi karena banyak menimbulkan keributan. Nah sahabat, kalau kita ketik BRIN di Google maka muncul ini ya, ini ketika kita klik ya seperti ini mungkin nanti akan berkembang. Nah ini ada yang menarik, mantan peneliti Batan sebut ada The Habibie Nasi di BRIN. Apa itu? Coba kita perhatikan ya. Dia bahkan sangat apa istilahnya itu, yakin ya bahwa ini akhirnya menjadi satu kenyataan upaya untuk melakukan yang dia sebut The Habibie Nasi. Intinya menghilangkan jejak Habibie lah ya.
yaitu anggota Komisi 7 DPR Mulyanto menyoroti tidak tercantumnya nama B.J. Habibie dalam lini masa perkembangan riset dan teknologi di gedung kantor Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN. Menurut dia, hal itu menjadi indikasi nyata adanya tanda kutip dehabibienisasi yang terstruktur, sistematis dan masif. Ya. Dia kemudian menegaskan ya bahwa upaya itu ternyata satu settingan yang betul-betul terjadi. Bila sebelumnya dehabibienisasi itu bersifat kelembagaan, ya, namun dengan penghilangan secara sengaja nama Habibie dari lini masa perkembangan iptek nasional, dugaan itu menjadi terkonfirmasi, ujar Mulyanto dalam keterangannya Senin 6 Februari 2023. Ia mengatakan upaya tersebut terlihat diantaranya pada akhir bulan lalu telah ditutup Lembaga Riset Antariksa dan Penerbangan di Pasuruan, Jawa Timur. Sebelumnya juga telah dibubarkan Kementerian Riset dan Teknologi, Kemenristek, Dewan Riset Nasional DRN, Badan Pengkaji Penerapan Teknologi BPPT, LIPI, Batan, dan Lapan. Nah, sahabat kalian, sebenarnya ini masalah yang tidak bisa kita anggap biasa ya. Ini adalah masalah yang sangat serius, dan kalau kita ambil dari sisi soal fakta sejarah saja, kalau kita ingin menjadi bangsa yang unggul ke depan, maka kita harus mengetahui betul bagaimana sejarah bangsa kita. Bahkan lebih jauh dalam geopolitik sekarang yang begitu tidak menentu, di mana kekuatan-kekuatan besar dunia saling menyelamatkan diri dan bahkan mencari momentum untuk memperluas pengaruhnya, ya, saling berlomba, ya harusnya ya BRIN ini adalah ya institusi yang paling terdepan mengatakan tentang pentingnya penerapan teknologi untuk Indonesia yang lebih unggul. Tapi sayang itu tidak terjadi dan akan sangat sulit lagi diwujudkan, mengingat BRIN ternyata ada kesibukan baru, yaitu menghapus sejarah. Dan kita tahu bahwa orang yang tidak tahu sejarah ya tidak akan tahu jalan kemenangan. Bagaimana mungkin ya akan ada kontribusi yang membawa progresivitas bagi bangsa Indonesia kalau sebuah lembaga justru tidak fokus pada kinerjanya, tetapi melakukan hal-hal yang di luar apa yang menjadi kapasitas, tugas, dan tanggung jawabnya. Ya, kita berharap BRIN dapat berpikir secara objektif, kembali pada nalar yang semestinya, dan seharusnya BRIN memang betul-betul mencerminkan bagaimana perjalanan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia itu berlangsung sampai hari ini dan bagaimana roadmap ke depannya yang memberikan sebuah hasil positif, memberikan hasil yang betul-betul dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Kalau BRIN ngotot seperti ini, sudahlah pasti jangankan manusia, alam pun akan menolak. Mengapa? Karena kejujuran adalah kunci untuk keberhasilan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.